Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan tak bertulang belakang atau hewan invertebrata. Jadi hewan invertebrata adalah merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Pada hewan invertebrata ini cara perkembangbiakannya dapat secara vegetatif dan generatif. Oke, untuk yang perkembangbiakan secara tak kawin dulu atau vegetatif pada hewan tak bertulang belakang ini, di mana perkembangbiakannya tanpa melalui proses pembuahan. Nah, perkembangbiakan pada hewan invertebrata secara vegetatif terdiri atas yang pertama tunas. Pada hidra merupakan contoh hewan yang berkembang biak menggunakan tunas. Hidra yang sudah besar dan tua akan membentuk tunas. Kemudian tunas yang terbentuk akan memisahkan diri dari induknya, yang kemudian akan menjadi individu yang baru. Kemudian ada membelah diri. Pada proses pembelahan diri ini akan menghasilkan 2 atau lebih individu yang baru. Adapun hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan membelah diri misalkan yaitu pada amoeba dan paramecium. Kemudian ada spora. Jadi contoh hewan yang berkembang biak dengan menggunakan spora adalah contohnya Plasmodium. Berikutnya yaitu ada parthenogenesis, yaitu di mana di sini sel telur tanpa adanya suatu proses pembuahan bisa tumbuh menjadi individu baru. Sebagai contoh yaitu pada lebah. Yang berikutnya yang B yaitu perkembangbiakan secara kawin atau generatif pada invertebrata, yaitu bisa dilakukan dengan cara yang pertama dengan anisogami. Jadi anisogami adalah peleburan dua sel kelamin yang berbeda bentuk dan juga ukurannya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara anisogami terdapat pada hidra dan cacing. Kemudian selain anisogami juga bisa dengan konjugasi. Jadi konjugasi merupakan perkawinan antara dua jenis individu yang belum bisa dibedakan untuk jenis kelaminnya. Dua jenis hewan tadi itu bergabung atau konjugasi kemudian berpisah, dan masing-masing bagian yang terpisah tersebut kemudian akan menjadi individu yang baru. Contohnya yaitu pada paramecium. Kemudian perkembangbiakan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Untuk perkembangbiakan pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang terjadi proses peleburan sel kelamin, yaitu pada sel sperma dan sel telur, di mana di sini terjadi secara generatif. Nah, hasil dari peleburan tadi disebut sebagai zigot ya, dan dinamakan dengan prosesnya adalah proses pembuahan. Proses pembuahan pada vertebrata ini bisa terjadi dengan dua cara, yaitu pembuahan eksternal di luar tubuh ya, yaitu proses peleburan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina. Sebagai contoh, pembuahan eksternal ini adalah pada ikan dan katak. Berikutnya pada gambar terlihat itu adalah proses pembuahan eksternal, di mana ikan betina ya mengeluarkan sel telur, kemudian ikan jantan mengeluarkan sel sperma dan sel telur akan bertemu di luar ya, kemudian akan membentuk embrio kemudian akan menjadi individu yang baru. Berikutnya yaitu pembuahan internal atau di dalam tubuh, yaitu proses peleburan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di dalam tubuh induknya. Sebagai contoh, hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh adalah mamalia, reptil, dan burung. Sel telur yang telah terjadi pembuahan dinamakan zigot. Zigot tadi akan berkembang menjadi embrio nanti akan berkembang menjadi individu yang baru. Perkembangbiakan generatif pada hewan bertulang belakang bisa terjadi dengan cara ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Nah, untuk pengertian ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Sebagai contoh, pada ayam, burung, dan ikan. Perkembangbiakan secara vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara beranak. Sebagai contoh, ada kuda, beruang, harimau, dan kucing. Hampir semua mamalia itu berkembangbiak dengan cara vivipar. Kemudian untuk perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu perkembangbiakan pada hewan bertulang belakang dengan cara bertelur dan beranak. Di sini telurnya berada di dalam tubuh induknya sampai dia menetas, kemudian ketika menetas akan dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan. Nah, sebagai contoh,
pada hewan ovovivipar ini adalah ular buah, kadal, hiu, ikan pari, dan kuda laut. Nah, demikian untuk pelajaran tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif untuk hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya.